Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Asrama putra di Pondok Pesantren Mahat Izzatuna Kabupaten Banyuasin ludes terbakar. Tak diberi uang, seorang ayah di Kota Palembang dianiaya anaknya sendiri dengan menggunakan balok kayu. Tidak ada biaya berobat seorang perempuan yatim piatu perempuan berusia 12 tahun di Desa Mandiangin, Kabupaten Ogan Ilir, terpaksa tidak sekolah selama 4 bulan karena sakit. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Oku Timur akan segera meminta klarifikasi terkait video viral yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum ASN petugas Puskesmas Totorejo dalam mendukung salah satu bakal calon bupati. Akan ada sanksi jika terbukti bersalah. Oku Timur. Video dukungan terhadap salah satu calon bupati Ogan Komering Kabupaten Ogan Komering viral di media sosial. Dalam rekaman video terlihat para ASN meneriakkan yel-yel dukungan terhadap salah satu paslon dalam Pilkada serentak 2024 di dalam Puskesmas. Beredarnya video ini langsung ditanggapi oleh Badan Pengawas Pemilu Oku Timur. Tim dari Bawaslu akan meminta klarifikasi kepada siapa saja yang ada di video tersebut, termasuk Kepala Puskesmas Totorejo. Nah, hari ini Bawaslu sedang melaksanakan pleno, tadi pagi sudah pleno terkait dengan hal itu. Kita masih menyiapkan form A2-nya untuk jenis laporan, terus nanti masuk ke A7. Setelah itu baru kita keluarkan surat pemanggilan. Karena ini lembaga, Bawaslu nanti akan memanggil pertama itu Kepala Pustu. Karena walaupun kita lihat mungkin di situ tidak ada kepala pustunya karena mereka mengatasnamakan lembaga dan video itu dibuat di ruang kantor sepertinya. Jadi yang kita akan panggil adalah kepala pustu. Jika dalam pemeriksaan nanti ditemukan adanya pelanggaran, akan ada sanksi yang diberikan oleh para ASN yang melanggar. Bawaslu Oku Timur mengimbau agar semua ASN tetap menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan pilkada mendatang. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Oku Timur. Seorang bayi di Kota Palembang terlahir menderita hipospadia. Orang tua bayi yang hanya buruh serabutan berharap ada bantuan biaya dari pemerintah untuk menjalani operasi. Bayi yang masih berusia 10 bulan, Muhammad Elgio Pratama, tinggal di kawasan Jalan Wahid Hasim, Lorong Terusan, seberang Ulu 1, Palembang. Bayi yang belum genap 1 tahun ini harus menderita hipospadia. Kelainan ini pertama kali diketahui pasca kelahiran Elgio pada 1 November tahun lalu. Selama hampir 1 tahun, Elgio belum mendapatkan penanganan yang serius. Hal ini disebabkan keterbatasan biaya untuk melakukan tindakan operasi. Sang ayah hanya bekerja sebagai buruh serabutan, sementara Elin, ibunda Gio, tidak mempunyai pekerjaan dan hanya bekerja di rumah. Hipospadia adalah satu kondisi ketika lubang kencing yang tidak terletak pada ujung kepala penis, melainkan di bawah organ. Untuk mengatasinya diperlukan tindakan operasi. Jadi kalau itu ada sakit nggak dia misalnya buang kecil? Sakit. Jadi sebelum buang air kecil dengan buang air yang sesudah dengan sebelum itu pasti dia bengkak dengan nangis, sakit. Gitu ya? Iya. Ini sampai dari lahir sudah ketahuan sampai sekarang baru belum ini? Iya, belum ada operasi. Belum ada operasi? Kenapa Mbak? Karena kita belum punya BPJS tadi kan, kalau biaya operasi kan lumayan kan Pak. Kedua orang tua bayi berharap adanya uluran tangan dari pemerintah atau donatur untuk membiayai operasi anaknya. Sebab mereka ingin agar Elgio dapat tumbuh secara normal hingga dewasa seperti anak-anak lainnya. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Tidak ada biaya berobat, seorang anak perempuan yatim piatu berusia 12 tahun di Desa Mandiangin, Kabupaten Ogan Ilir, terpaksa tidak sekolah selama 4 bulan karena sakit. Keluhan sesak nafas, perut bengkak, hingga demam berlangsung hampir setiap hari. Jola Puspita, remaja putri berusia 12 tahun ini hanya bisa terbaring di alas tikar di rumah neneknya di Desa Mandiangin, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam kesehariannya, Zola kerap kali mengeluh sesak nafas, perutnya membengkak hingga demam tinggi, bahkan kondisi berat badannya pun terus menurun. Kondisi seperti ini sudah berlangsung selama 4 bulan. Belum diketahui penyakit apa yang diderita Yola Puspita karena nenek yang merawatnya tidak punya biaya untuk membawa ke puskesmas. Sementara kedua orang tua Yola sudah meninggal. Kondisi ini pula membuat siswa kelas 1 SMP ini terpaksa tidak bersekolah. Enggak di perut, sudah itu urat lo, pernah ada kentak, dia nih, jadi dia nih awak ini yang terus, tidak dingin-dingin, kalau siang dingin, kalau malam panas awaknya. Oh lama sudah puasa. Ya dia sekolah, masih ya masuk sekolah. Kapan dia rasa tidak sehat, tidak masuk. Untuk meredakan sakit, sang nenek hanya memberi obat dibelinya di warung. Sebab nenek Waniah berharap ada bantuan pengobatan agar sang cucu dapat sembuh dari penyakitnya dan kembali beraktivitas seperti semula. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Bangunan asrama putra di Pondok Pesantren Mahat Izzatuna Kabupaten Banyuasin ludes terbakar. Akibatnya asrama putra dan gudang habis dilumat si jago merah. Oh ya lama apinya mak. Astagfirullah. Ya Allah Tuhan. Kebakaran Izzatuna. Kepulan asap membumbung tinggi membuat ketakutan bagi warga Desa Gasing, Kecamatan Kalapa, Kabupaten Banyuasin. Kebakaran terjadi di pesantren Izzatuna. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan asrama putra dan gudang penyimpanan barang. Petugas pemadam kebakaran Pos Talang Keramat mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Belum diketahui dari mana asal api penyebab kebakaran ini. Gudang. Dari pas tumpukan kayu-kayu, tempat yang kursi-kursi, meja-meja bekas itu Pak. Tapi sudah besar tiba-tiba. Udah besar, sekitar 2 meter pas ke ini, pas ibu awal melihat itu. Oh, ada korban enggak? Kalau korban nggak ada Pak. Kati ya. Tadi infonya benar ada anak main atau apa? Nggak tahu karena kan udah masuk kelas, anak-anak udah sepi Pak. Sudah sepi ya. Udah sepi. Jam istirahat kan, kalau anak-anak udah jam istirahat kan masuk ke kelas. Nah di kantin juga kan sepi ya. Tiba-tiba sudah besar ya. Pas ibu lihat itu, pas kenapa ada asap, pas ibu lihat udah 2 meter apinya. Setelah padam, petugas kepolisian langsung memberi garis polisi di lokasi. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi terkait kebakaran ini. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Ali Saputra melaporkan dari Banyuasin. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.